kenapa arah rambatannya berlawanan jarum jam? Arah lilitannya, semua tanaman yang tidak beracun, yang bisa dimakan, baik yang berumbi atau buah, itu arah lilitannya berlawanan jarum jam. Gandum punya umbi, tidak langsung bisa dimakan, arah lilitannya searah jarum jam. Tapi ternyata tidak hanya arah tawaf yang berlawanan jarum jam saja. Ternyata kemarin saya Bali saya tanyakan, mereka itu kalau keliling pura itu juga berlawanan jarum jam. Terus kalau orang-orang pinter dulu bahasanya ya, itu kalau magri rumah, magri boe bahasanya buang apa macam, kenapa jalannya juga berlawanan jarum jam. Nah tapi yang paling rodo ilmiah, kenapa semua tanaman yang bisa yang merambat dan buahnya bisa dimakan, arah lilitnya itu berlawanan jarum jam. Nah, timun juga iya. Kalau arah lilitannya salah, itu lepas. Kacang panjang kalau dengan paksa salah, pasti patah. Nah, dia dulu kalau mau keliling sawah sore atau pagi, muter sawah berlawanan, pokoknya akan ngiri gitu. Tapi ilmiahnya bisa diterjemahkan. Nah, ini juga sama, satu kali tekanan, satu kali aduk. Terus ini bahan tidak boleh hancur karena saya mau ambil. Misal, yang mau ambil itu hanya skincare-nya itu loh, sandropnya itu loh, yang dimiliki rumput apabila panas terik dia agak layu. Nah, makanya syarat untuk mengambil bahannya biosaka itu adalah waktu panas terik. Jangan pagi hari, jangan habis hujan. Waktu panas terik itu pasti dia akan produksi pigmen untuk melindungi, bahasanya pertahanan diri, untuk melindungi, untuk beradaptasi dengan keadaan saat itu. Makanya itu SOP pertama. Yang kedua, tidak boleh ada bercak jamur satupun, karena spora jamur meskipun satu, kalau terbawa di sini bisa berkembang kalau sesuai. Iya. Minimalisir jamur. Terus kalau ada bekas gigitan hama saja, kita hanya ngomong dasar dari karakter serangga. Semua hama itu rata-rata serangga ya. Dia punya sayap, dia punya antena. Kita asumsi saja tanaman itu sudah menghasilkan sinyal yang menarik hama, itu aja. Nah, terus saya mau sedikit klarifikasi. Proses membuat biosaka itu kan antara 20 sampai 25 menit. Bagi pemula yang tidak terbiasa, kira-kira itu waktu yang lama atau tidak? Lama. Nunggu 5 menit itu jenuh kan? Kalau nunggu ya. Padahal yang ditunggu itu sudah buat banter-banter lah. Tapi 5 menit saja waktunya lama. Apalagi 20 menit waktu yang tidak terbiasa. Makanya saya pakai trik, saya pakai teknis cara agar 20 menit itu tidak terasa lama. Karena pernah ada kasus buat biosaka ada beberapa peserta setiap 2 menit sekali nanya, wis rampung belum? Padahal waktunya 20 menit, baru 7 menit nanya, wis mari rugi. 2 menit kemudian baru 2 menit dari 7 menit itu nanya, Pak maksudnya 20 menit. Baru jalan 2 menit itu berasa lama karena tidak terbiasa. Makanya saya pakai trik. Buat biosaka boleh sambil ngobrol. Buat biosaka boleh sambil nyanyi. Buat biosaka boleh nggak sambil zikir? Yo boleh loh Pak, coba sih melarang. Buat biosaka boleh nggak sambil menghayal? Nih misalnya membayangin tanduran pari api, boleh nggak? Yo boleh loh. Kok bayangin bojone tanggane oleh kok penting aja. Maksud saya ya, itu adalah teknis bagaimana agar 20 menit tidak terasa lama. Tapi bagi setiap yang beragama meyakini kalau kita sambil zikir, kalau kita sambil memuji Tuhan, kalau kita sambil sholawat, itu katanya jauh lebih baik dong. Kok sayangnya begitu seperti itu diambil klinik.
Mau jenengan jalan naik motor sambil selawatan boleh nggak? Sambil lumba-lumba boleh nggak? Sambil zikir boleh nggak? Nah iya, klenek apa? Nah iya, apa buat biosaka yang itu jadi klenek? Nah itu aneh kan? Aneh. Nah, jadi itu adalah fenomena. Karena, nah terus ini Bapak Ibu, ini nggak boleh hancur ya. Terus dipilih boleh ini pakai tanaman pesnam. Tanaman pesnam itu yang diambil apanya? Fitokimianya. Kalau berfotosintesis tetap menghasilkan C6H12O6. Percaya nggak yang ada di tanaman pestisida itu fitokimianya ada di lebih dahulu, sehingga emak tidak tertarik. Saya itu ngambil fitokimianya itu karena fitokimia yang ada di daun rata-rata daun pesnam terlihat daunnya berminyak, berkilau, rata-rata tanaman pestisida daunnya berkilau. Benar? Berarti kira-kira pestisidanya ada di mana? Ya di tepi itu terlihat oleh mata kita. Ini yang tak ambil. Tapi jangan pernah tahu nggak tanaman pestisida juga diserang? Pernah ketemu? Pernah. Kenapa? Kalau diuji ya, saya yakin yang namanya daun sirsak pada saat diserang hama atau tidak, itu senyawanya pasti sama. Tapi kenapa daun sirsak ada waktunya dia diserang hama dan ada waktunya dia tidak? Saya meyakini ada sinyal yang dikeluarkan oleh daun sirsak yang sesuai dengan hama sinyalnya, sehingga kalau sudah sesuai sinyalnya, mau nggak mau itu bukan racun karena frekuensinya sama. Orang yang sering mabuk minum sake itu orang mabuk karena sudah resisten misalnya. Tapi orang yang tidak pernah mabuk minum sak gelas nih botani Pak, teler kan? Jadi resisten itu bukan pada hama. Resisten itu juga terjadi pada setiap sel. Orang yang tidak suka daun pepaya, ngomong daun pepaya pupai tidak ampun, nggak seneng aku gitu loh. Tapi orang yang suka ngomong seger karena sudah resisten Pak. Nah, hah? Yo, sing seneng jamu bertawali wina, sing ora tau jamu, orang dino faedahnya tak ora hilang, gitu kan? Nah ini cukup ya. Kita selama ini selalu menuduh hama terus resisten, seolah-olah hanya hama yang kuat. Padahal resisten itu tingkatan sel. Manusia juga resisten. Nah ini dia biosaka itu dia jadi larut, tariknya jadi hitam, tapi bahannya nggak boleh hancur. Makanya biosaka ketika diuji lab, dia tidak ada unsur haranya. Terus karena tidak boleh hancur inilah, makanya saya bilang ini tidak boleh pakai juicer, tidak boleh ditumbuk atau di blender karena bukan buat pupuk. Aromanya enak nggak? Seger ya? Ya boleh ini. Kemangi kan salah satu pestisida tadi loh, kemangi. Nah kalau mau aroma serai ini boleh dikasih serai. Minimal berapa jenis dedaunan? Minimal 5. Tapi mau 10 macam, 20 macam boleh. Terus kalau mau pengen aromanya daun beliau, yo kasih saja 1 daun beliau. Itu aromanya sudah nggak seperti itu. Apakah daunnya apakah untuk yang berdaun hijau saja yang boleh, yang berwarna lain boleh? Boleh, berwarna lain boleh. Misalnya memang teknisnya secara alamiah daun itu warnanya coklat. Tapi tetap harus kita perhatikan itu pucat atau tidak. Tanaman yang sehat itu berkilau. Jadi digigit hama sedikit nggak boleh, ada bercak daunnya. Nah, dulu masalahnya adalah begitu biosaka muncul, semua penyuluh juga menyebarkan biosaka ke petani-petani, tapi tidak paham teknisnya. Hancur lebur hanya dikilat.
Enggak diputar atau tidak bebas, tapi kan ini hanya menekan biasa, tidak menghancurkan. Kalau mau warnanya gelap seperti ini, kalau seperti ini, nyari bahannya waktu panas terik. Ini dicari kemarin. Kenapa? Waktu panas terik pasti dia memproduksi bahan kimia khusus di pigmen kulitnya. Beda nggak kira-kira? Kulit kita pagi hari pigmennya memproduksi bahan kimianya pada saat kita kena panas. Beda dong? Iya, itu alasan kenapa saya siang hari panas terik. Jangan habis hujan atau pagi hari. Semua tanaman pasti beda terus. Nah, anggap saja ini skincare-nya yang membuat daun itu menjadi hilau, glowing. Kalau ini disemprotkan, akan melapisi itu enggak? Iya. Biosaka ini nyemprotnya waktunya bebas, pagi, siang, sore, malam, pokoknya saat sempatnya. Tapi kalau mau tanaman yang paling mudah, tempat yang paling mudah, itu sore hari. Di atas jam 3, anginnya gede searah. Jadi konsep ngabut tadi, jenengan sudah mulai pahami. Kenapa nek nyemprot drone saat ini saitan jenengan nggak protes? Nek nyemprot diri kok ora romo ora. Nah itu penelitian ya. Kalau semakin embun itu semakin cepat reaksinya. Soalnya terlalu remuk. Ini nggak boleh remuk dan tidak boleh terlalu remuk. Kemarin sudah remuk kabeh kok. Diremuk kuape itu terus disaring. Ya. Kira-kira beda apa ora? Kira-kira itu biosaka apa tuh? Berarti nyatet biosaka. Berarti itu nyatet biosaka apa? Terus yang disalahnya siapa? Biosaka nih juga. Ujung-ujungnya siapa yang berkasus? Sumbernya dong. Nah, kelihatan mulai gelap. Yo. Sehingga ada asumsi semua tuh saya apik loh gitu dong. Oh ini sing saya lembut malah saya apik. Nah, ini ada juga ya, itu biosaka NKP tapi ini nggak gampang bagi pemula. Biosaka untuk fase generatif itu dibuat menggunakan air kelapa dan buah pisang. Kenapa? Air kelapa saya anggap kata orang-orang mengandung kalium. Kenapa pisang? Katanya fosfatnya tinggi gitu ya. Tapi buah-buahan semuanya ngandung fosfat enggak? Semua ngandung fosfat. Tapi kenapa saya milih buah pisang? Karena apa? Dengan pernah nggak melihat buah pisang kena lalat buah? Pernah nggak lihat buah pisang itu rontok? Nggak pernah. Nah, warna pisang itu juga menarik bagi Allah. Tetapi kenapa kamu nggak mau? Tapi sampai mengganggu nggak? Nah, yang paling utama, yang paling bermasalah pada petani buah-buahan mau digunakan lalat buah. Kira-kira pisang ada nggak menarik lalat buah? Pisang nggak pernah rontok. Pisang ini kalau belum terbuka, ada nggak sama yang datang ke sini? Nah, selama masih tertutup begitu matang pun nggak ada tuh dirubungi lalat. Ya paling menurut itu kalau udah pecah, coba dengan letak di bubuk, ada nggak nanti kalau nggak pecah, namanya ya nggak. Padahal menarik loh itu. Kalau sudah masak juga empuk, kenapa lalat buah nggak mau nyuntik di situ? Jadi karakternya begitu. Jadi banyak pertimbangan kenapa buah pisang. Kenapa nggak buah manja? Manja itu dalam satu pohon buahnya nggak pernah sampai 100. Buahnya nggak bisa sampai ribuan gitu ya. Tapi pisang berapa banyak pun buah itu jadi semua. Oke, siap. Ini sudah jadi.
Itu bukan karena daunnya udah tua, Pak. Kira-kira beda apa? Pak, itu daunnya masih muda apa tua itu? Daun muda Daun loh. muda kok nggak remuk. Saya enak di sana tuh daun muda. Oh, ya, khusus. Enggak, maksudnya aku bandingin selama ini. Oke, boleh diamati. Yang tak ambil apa? Iya, karena saya melihat selama ini mama aja Ini yang glowing toh? betul-betul. Daun kemangi lunak toh? Ya. Pecah nggak? Pokoknya seperti itu gitu loh. Yang mau Pak. tak ambil itu hanya kulitnya, Pak. Yang dia ngelapisi ketika kena panas, dia nggak layu. Ketika kena banjir, dia nggak mati. Berarti pertahanannya ada di mana? Ya di pinggirnya. Kita tahan terhadap dingin, berarti yang kuat kulitnya kan? Iya. Kita tahan terhadap panas, berarti yang kuat Boleh. Kulitnya. Artinya kulit kita produksi pigmen untuk beradaptasi. Oke, daun yang lain pun sama. Ini daun jati muda. Kan harusnya lembut banget toh? Harusnya pecah. Mohon maaf dipegang. Ini jadinya transparan. Yang saya ambil hanya enggak diambil diterawang. Loh, dari jauh masih kayak utuh, ketika diterawang kayak jadi transparan. Ya berarti bukan biosaka. Dari rumah ini sama. Ya itu bukan biosaka. Pas nyemprot nggak berdampak, saya disalahnya sama nih. Padahal itu bukan biosaka. Ini banyak loh. Orang yang bian-bian gini. Saya mah diundang sih. Terus sampai saking kayak petani jualan suka mulai dari daerah gitu dong. Persepsi ini bisa diisi. Ya ini izin kalau tak di sini ya. Sebagian monggo diamati semua daunnya bagaimana. Ini juga tak di sini. Semua daunnya di mana dan apa yang diambil. Oke di sawah terus dilihat berapa di terawang, guys. Kayak duit. Biasanya Nah,